Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP yang diselenggarakan oleh P2KPT dan Universitas Negeri Jakarta. Bapak Ibu, sekarang kita berlanjut ke sesi teori ketiga. Kita membahas dan akan berdiskusi tentang prinsip pembelajaran PPKN SMP khususnya dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Saya masih menggunakan nomenklatur PPKN karena kita memang sudah memahami dari awal bahwa ada perubahan nomenklatur terkait mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah nanti, yaitu pendidikan Pancasila. Baik, Bapak Ibu, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang tentu prinsip pembelajaran, lalu kita juga akan membahas tentang prinsip asesmen, dan kita membahas tentang elemen kunci dan bagaimana mekanisme perancangan. Jadi memang sesi ini hampir 40%-nya lebih ke hal-hal teknis dan percontohan sedikit lah. Jadi gambaran, lebih teknis lagi adalah esok hari Bapak Ibu. Jadi hari Rabu, betul ya, hari Rabu kita akan mengadakan pelatihan dan pelatihannya lebih ke teknis, jadi mungkin itu yang akan lebih banyak Bapak Ibu akan laksanakan di sekolah nanti. Nah, namun sebelum kita ke hal-hal teknis, tentu Bapak Ibu berhak mengetahui tentang sebetulnya apa yang melatar belakangi hal-hal teknis tersebut. Baik, Bapak Ibu, hal ini yang pertama perlu difahami oleh kita semuanya. Kita maklumi bahwa dalam kurikulum Merdeka Belajar ada setidaknya 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Gitu. Nah, untuk prinsip pembelajaran yang pertama, tentu kita sudah berbicara langsung ke perancangan. Jadi pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Ini yang berulang kali kita bahas semenjak awal, bahwa titik sentuh, titik berangkat kita untuk tiap siswa itu bisa jadi berbeda. Karena prinsip utama yang selalu kita ulang-ulangi semenjak awal adalah terpersonalisasi. Kebutuhan anak, begitu ya. Tentang kebutuhan anak, lalu tingkat penguasaan dari anak. Jadi maka kita tidak bisa lagi atau bahkan menghindari jika memang ada perbedaan tersebut. Tetapi jika katakanlah setelah ada hasil dari atau hasil mengenai tahap perkembangan dan tingkat pencapaian masing-masing peserta didik, nah Bapak Ibu bisa selanjutnya merancang. Namun sebelum merancang, kita perlu mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaiannya. Ini artinya bisa kita pahami bahwa hal ini itu untuk menentukan apakah untuk sekelompok anak yang misalkan sudah memiliki pengetahuan lebih dahulu gitu ya tentang sebuah tema, itu kita cukup hal-hal yang advance, atau misalkan yang tidak tahu sama sekali, itu kita harus mulai dari awal. Nah, itu juga mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, prinsip pertama, dan ini yang perlu diingat, pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan akan memulai kelas dari mana, pembahasannya seperti apa, lalu produk yang dihasilkan atau misalkan hasil akhir yang ditujukan itu seperti apa, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta saat itu atau saat ini, begitu ya. Karena kebutuhan anak, begitu ya, dan itu untuk mencerminkan karakteristik dan perkembangannya juga, sehingga setiap anak itu merasa dirinya itu dinotis gitu ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu dinotis. Jadi diperhatikan gitu ya, lalu dipertimbangkan, sehingga oh Bapak ini atau Ibu ini memperhatikan saya, jadi saya memang baru sampai sini dan memperlakukan saya mungkin secara spesial gitu. Jadi prinsip ini sangat bukan beririsan ya, sangat satu nafas begitu ya, satu nafas dengan
prinsip personalisasi itu. Jadi Bapak Ibu, prinsip pertama adalah mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik Bapak Ibu semuanya. Maka itulah kenapa seharusnya dari dulu RPP itu tidak untuk satu RPP dipakai misalkan untuk satu Indonesia, nggak bisa. Karena Bapak Ibu guru lah yang tahu anak-anaknya seperti apa. Itu kan harapannya. Nah sekarang untuk tahu anak-anak kita seperti apa, nah tentu harus perlu apa yang dilakukan. Nah sesuai permintaan di diskusi sebelumnya, pembahasan tentang asesmen secara teknis, lalu nanti pertimbangan-pertimbangan apa saja yang kita akan penuhi setelah melaksanakan hal tersebut akan kita bahas besok, termasuk asesmen awal ataupun yang dikenal sebagai asesmen diagnostik. Nah, prinsip pembelajaran yang kedua Bapak Ibu ada di sini. Tetap pembelajaran itu memang harus dirancang begitu ya, dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu artinya kita sudah menggambarkan bahwa jalan hidup masing-masing dari kita atau bahkan murid-murid kita itu masih panjang gitu. Pertama masih panjang. Jadi mereka baru di tingkat jenjang SMP, nanti akan belajar di tingkat selanjutnya. Misalkan kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 7, nanti akan ada kelas 8, kelas 9, dan nanti setelah berkuliah misalkan mereka akan bekerja, tetapi tetap mau jadi apapun mereka akan membutuhkan belajar tentang hal apapun. Bahkan saat mereka menjadi orang tua, sekarang bahkan sampai sekarang ya tidak ada sekolah menjadi orang tua. Kita nggak tahu nih cara memperlakukan anak kita yang pertama itu seperti apa, memperlakukan anak kedua seperti apa. Karena saat kita mengetahui kayaknya si kakak perlu diginiin diperlakukan, ternyata salah juga. Hasil kita belajar lagi. Oh ternyata si kakak tipenya seperti ini. Nah kurang lebih kita seperti membawa mindset orang tua pembelajar itu ke sekolah. Jadi kita mengenal tiap anak sih ini, anak itu seperti ini. Saya rasa banyak Bapak Ibu yang sudah melakukan ini dari dulu. Namun memang hal ini sekarang sudah difasilitasi oleh fitur-fitur yang ada dalam Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu sudah diarahkan nih untuk tahu anaknya masing-masing pakai ini gitu. Lalu untuk merancang itu begini caranya. Nah, begitupun untuk nanti stressing mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat, itu artinya apa? Berikan pemahaman bahwa pendidikan itu tentang learning how to learn. Jadi meta learning. Belajar caranya belajar. Katakanlah misalkan ada yang belajarnya lebih nyaman dengan keramaian, ya dia tentu akan menyesuaikan. Tapi juga ada yang harus hening gitu. Nah, semuanya untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa diberikan penguatan-penguatan agar mereka optimis bahwa mereka memiliki potensi untuk kapasitas-kapasitas tertentu dan semuanya. Jadi memang learning how to think, bukan learning what to think. Ini setiap pembelajaran sepanjang hayat itu seperti itu. Belajar apa yang bagaimana caranya belajar, bukan belajar atau belajar bagaimana caranya berpikir, bukan belajar apa yang harus difikirkan. Di pembelajaran tradisional itu memang tipenya adalah belajar apa yang harus difikirkan. Ini yang masuk tadi ke pembahasan kita sebelumnya, bahwa PPKN kecenderungan kita itu untuk mendoktrinasi. Itu mendoktrinasi artinya nyambung ke yang kedua tadi. Learning what to think. Jadi belajarnya justru untuk apa yang harus ada di kepala mereka. Padahal yang harus dipelajari itu adalah pelajari bagaimana caranya berpikir atau memikirkan sesuatu. Seperti misalkan kenapa kita harus menjadi orang yang cinta tanah air. Nah, ajari mereka kenapa mereka harus berpikir seperti itu. Tentang tadi kita dimulai dari paparan, lalu kita exercise, lalu mereka observasi. Setelah observasi mereka diberikan refleksi. Sehingga tahu bahwa untuk memikirkan sesuatu itu ada metodenya. Karena ilmu bermain dengan cara seperti itu, tidak cuma common sense. Even tentang common sense itu juga ada metodenya.
Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu membangun gitu kapasitas mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya bahwa proses pembelajaran berarti mulai dari pelaksanaan awal sampai ke penutupan itu memang untuk mendukung kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Bukan mentang-mentang kita hanya mengajar PPKN lalu kita hanya merasa bahwa yang penting saya memberikan dukungan mereka agar kompetensi dan katakanlah karakternya itu sesuai dengan kebutuhan guru PPKN. Tidak bisa seperti itu. Jadi katakanlah Bapak Ibu mengajar karena SMP ya, kalau SMP belum ada penjurusan. Jadi kita bisa ceritakan sejarah misalkan dari sisi biologi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan contoh misalkan. Jadi anak-anakku gitu. Ada buku yang menarik jika kita berbicara tentang bagaimana sejarah itu bekerja, khususnya tentang kekuasaan. Kan kita PPKN berbicara tentang kekuasaan ya. Jared Diamond itu pernah menulis buku yang sangat terkenal, Guns, Germs, and Steel. Jadi kalau sudah dialih bahasakan ke Indonesia itu senapan atau senjata, germs itu katakanlah virus gitu ya, bakteri, and steel dan baja gitu ya. Nah semuanya kan menjelaskan tentang setiap ada penghabisan sebuah generasi ataupun sekelompok orang itu digunakan dengan hal itu. Nah kenapa germs termasuk? Kalau pistol sama pedang kita tahulah bagaimana orang berperang bergantian kekuasaan, tetapi kok ada germs gitu. Nah ternyata Jared Diamond itu menceritakan dulu itu justru lebih banyak orang meninggal itu karena wabah, bukan karena senjata ataupun pokoknya senjata api ataupun senjata baja atau pedang atau besi gitu. Karena misalkan orang yang datang dari daratan Amerika tiba-tiba Amerika Utara misalkan ataupun Eropa, Portugis, mereka datang untuk menjajah suku Aztec. Nah, mereka itu membawa bakteri-bakteri tersendiri dari sana. Tiba-tiba dia cuma datang doang, hadir doang. Untuk para orang-orang yang ada di Eropa, mereka sudah terbiasa dengan bakteri-bakteri tersebut karena dia sudah jadi imun gitu. Kayak kita sekarang COVID nih. COVID itu kenapa disebut sebagai endemi? Karena itu sudah kita sudah memiliki kekebalannya sendiri. Nah, untuk orang yang baru terpapar COVID kan itu habis-habisan. Sama halnya seperti itu. Orang datang sudah terbiasa dengan COVID, dia memiliki kekebalan. Nah, tetapi dia datang ke orang yang tidak memiliki kekebalan, itu potensi orang itu untuk mendapatkan fatal case gitu ya, atau kasus yang fatal itu tinggi daripada mereka yang sudah memiliki kekebalan. Maka anak-anak gitu, untuk menjelaskan sejarah itu juga bisa dilihat dari sisi biologi. Maka pelajari biologi secara serius. Nah misalkan gitu. Jadi sudah dilihat bahwa pembelajaran PPKN ini holistik, nggak cuma berbicara tentang PPKN, politik, tapi juga tentang hal tersebut. Lalu bagaimana sebuah rumus tertentu mengubah dunia, tentang pembuatan ataupun peluncuran Apollo gitu ya, Apollo 11. Itu juga membutuhkan ilmu-ilmu gitu, ilmu matematika, fisika begitu. Nah, itu perlu bisa Bapak Ibu ungkapkan sehingga tahu bahwa yang mereka pelajari itu tentang satu topik memang, tetapi berkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Oke, jadi ada simpul-simpul itu. Itu untuk prinsip pembelajaran yang kedua. Maka mereka tidak hanya perlu cerdas dalam literasi matematika, bahasa, tetapi juga mereka perlu memiliki karakter-karakter yang tadi itu. Karakter seorang pembelajar, karakter yang tetap rendah hati, biarpun misalkan banyak hal yang bisa dia sombongkan, pencapaian prestasi misalkan, tapi dia tetap down to earth. Untuk memahami bahwa secara keseluruhan ini, kita semuanya tetap belajar, dan yang kita pelajari itu merupakan satu subbagian dari sebuah isu yang lebih besar. Gitu. Itu untuk prinsip holistik. Selanjutnya, pembelajaran itu perlu relevan. Untuk yang tadi,
karena dirancang itu sesuai konteks lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Nah, untuk yang ini nih, sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, ini akan di-capture ataupun dipotret oleh asesmen awal, diagnostik. Nah, yang selanjutnya tentu karena kurikulum Merdeka ini sangat Ki Hajar Dewantoroians gitu ya, atau berbasis pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menginginkan ada trisentra dalam pendidikan. Jadi 3 pusat pendidikan. Yang pertama adalah alam perguruan ataupun di pendidikan di sekolah begitu ya, di kampus ataupun di lembaga-lembaga les. Lalu yang kedua adalah alam keluarga, jadi di orang tuanya, kakak, adiknya, dan yang terakhir adalah di alam pergerakan, di masyarakat gitu. Nah, di sini sudah melihat bahwa kita perlu memperhatikan bahwa pembelajaran mereka memang perlu menyesuaikan dengan konteks lingkungan. Untuk yang di Jakarta misalnya, karena kita sekarang sudah mengajar di area Jakarta, kita perlu memahami bagaimana masyarakat urban itu berpikir, satu. Yang kedua, bagaimana mereka hidup. Lalu yang ketiga, dari mana asal mereka dan apakah itu mempengaruhi fungsi sosial mereka gitu. Fungsi sosial mereka. Mereka yang tinggal di padat penduduk tentu memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda dengan mereka yang tinggal di komplek ataupun di apartemen atau di rusun. Nah, itu juga perlu banyak contoh-contoh sesuai dengan itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami tentang pembelajaran kontekstual yang seperti itu. Lingkungannya seperti apa, jika memang sekolah Bapak Ibu di dekat pasar ataupun di dekat stasiun. Nah, kita bisa memberikan banyak contoh-contoh itu tentang pasar, tentang stasiun. Intinya relate dengan kehidupan mereka atau berkaitan dengan kehidupan si siswa. Dan melibatkan orang tua ini penting karena tidak hanya melibatkan orang tua saat ada masalah saja. Kecenderungan sekolah melibatkan orang tua saat ada masalah, padahal untuk mencapai satu tujuan pembelajaran tertentu, orang tua harus tahu. Misalkan gini, kalau di PPKN, tapi komunikasinya itu teknis bagaimana sekolah nanti, apakah guru mata pelajaran bisa menghubungi orang tua siswa atau nanti melalui guru BK ataupun wali kelas misalkan. Nah, orang tua perlu tahu anak Bapak Ibu sekarang itu sedang belajar tentang wawasan global misalkan, atau berwarga negara secara global. Lalu nanti jangan aneh ya kalau dia lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang berbau luar negeri, jadi jangan anti misalkan. Nah, orang tua perlu mendukung, atau misalkan di sekolah sedang diajarkan tentang etika sosial. Nah, maka di rumah dikasih tahu Bapak Ibu, ini yang akan kami ajarkan, ini materinya, jadi orang tua tahu. Sehingga sekolah dan orang tua itu satu nafas dalam mendidik anaknya. Jangan sampai di sekolah diajari jangan berbohong, di rumah ibunya meminta anaknya untuk berbohong kalau misalkan ada tiba-tiba teman si orang tua ini gitu ya, teman orang tua ini mau nagih hutang misalkan. Ibu mana? Ibunya keluar gitu. Padahal ibunya ada di rumah. Nah, itu juga harus sejalan begitu ya Bapak Ibu. Dan komunitas sebagai mitra ini, katakanlah siswa-siswa kita itu ataupun aktif di Karang Taruna. Karang Tarunanya itu juga bisa dilibatkan. Kalau enaknya SMK ya, SMK itu industri bisa dibawa. Bapak Ibu juga SMA juga demikian bisa dibawa. Untuk yang di sekolah SPK misalkan Bapak Ibu bisa membawa para lulusan yang sukses misalkan. Lalu nanti para lulusan itu juga akan menceritakan bagaimana dia di sekolah dan bagaimana dia nanti di masyarakat. Nah, lulusan ini kan bisa kita anggap sebagai mitra kalau dia misalkan sudah memiliki institusi tertentu, komunitas tertentu begitu. Nanti jadikan mitra untuk mendidik siswa-siswa ini untuk belajar bersama. Kalau tadi misalkan lulusan yang sudah belajar ataupun bekerja di perusahaan yang multinasional, maka ke sekolah datang menceritakan tentang bagaimana kita menjadi warga global, bagaimana kita memerlukan orang lain yang berbeda suku, budaya, bahasa begitu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi sebisa mungkin kita sudah mengetahui bahwa siswa-siswa dan kita hidup itu tidak bisa YOLO ya.
itu YOLO. You only live once. Jadi hanya hidup itu hanya sekali, jadi nikmatin aja lah. Just live your life gitu. Tidak bisa. Kalau misalkan dia mau memakan sesuatu, pastikan bahwa bahan-bahannya itu ramah lingkungan agar tidak terjadi banjir. Nah, berkelanjutan itu seperti itu. Apa yang mereka lakukan tidak akan memiliki daya rusak di masa depan. Lalu kalau orang-orang beragama misalkan sudah melihat bahwa masa depan ini bukanlah sekedar tentang hidup, tetapi setelah hidup. Karena segala hal yang Anda lakukan, yang baik-baik, bahkan yang buruk-buruk, itu akan mendapatkan jajarannya masing-masing. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sudah memikirkan bahwa hidup itu jangka panjang. Saat mereka melakukan sesuatu, itu dampaknya akan berurutan. Sampai begini misalkan. Kenapa seks bebas itu dilarang? Nah, mereka tentu tidak hanya mendapatkan verbalisme dari guru, tetapi juga mereka melihat jika let's say terjadi kehamilan, apa yang bisa dilakukan misalkan. Yang buruknya misalkan aborsi, yang ininya begini. Lalu kalau aborsi, tahu nggak efeknya apa gitu terhadap si remaja putri. Lalu kalau misalkan untuk remaja putra, efeknya apa? Secara hukum, secara sosial. Nah, mereka sehingga tahu secara lebih panjang, mereka mengurai itu lebih dalam. Itu dengan pembelajaran studi kasus misalkan. Itu ya Bapak Ibu, jadi prinsip pembelajaran pertama saya ulangi, mempertimbangkan tahapan tiap dan tingkat pencapaian masing-masing peserta didik. Yang kedua itu membangun kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua itu pembelajaran itu harus bersifat ataupun secara holistik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran itu harus relevan. Dari mana mereka berasal dan semuanya diikuti konteks lingkungan dan budaya mereka. Dan yang terakhir, orientasi belajar mereka itu untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, sampai sini dulu ada pertanyaan atau kita boleh langsung berdiskusi saja Bapak Ibu. Dipersilakan. Atau misalkan ada kasus yang menarik. Pak, saya bertanya Pak. Silakan Ibu Sukarsi. Barusan Bapak menjelaskan bahwa tadi yang kaitannya dengan masalah, misalnya bagaimana akibat pergaulan bebas, misalnya terjadi kehamilan dan lain-lain. Kalau hal seperti itu, Pak, boleh Pak disampaikan untuk siswa SMP, Pak? Ya, sekarang pertanyaannya kan tentang Ibu, apakah hal itu layak? Mungkin begitu ya Bu ya. Mereka kan baru tahapan ini. Menurut saya justru untuk pendidikan seksual itu sudah masuk ke dalam kerangka pendidikan seksual ya Bu. Pendidikan seksual itu justru memang perlu dimulai semenjak dini. Tapi memang kita perlu melihat juga bagaimana konteks mereka. Kan ada juga yang konteks katakanlah di rumahnya itu pembicaraan seperti itu tabu. Ya nggak Bu ya? Jadi ada keluarga-keluarga yang mentabukan pembicaraan seperti itu. Alhasil anak-anak siswa saat guru tiba-tiba ngomongin kayak gitu, mereka malah pada diem dan pada ibu ngomong apa sih gitu. Nah itu juga perlu dilihat. Tapi kalau secara keilmuan apakah layak? Sangat layak. Kenapa? Karena dalam di pendidikan anak usia dini misalkan ada namanya lupa, bikini rules gitu ya. Bikini rules itu adalah area yang tertutupi oleh pakaian renang. Nah, area itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang oleh orang lain selain ibu begitu dan anggota keluarga, yang memang anggota keluarga pun itu yang harus atas persetujuan si anak. Itu semenjak PAUD itu udah diajari, sehingga itu untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual, terutama jika ada ketimpangan umur gitu, itu juga berbahaya. Makanya semenjak dini dikasih tahu. Lalu di SMP apalagi, jika saya tidak keliru, secara biologis itu sudah masuk ke fase di mana mereka sudah memasuki jenjang dewasa karena organ-organ seksualnya itu sudah mulai berkembang lalu bereaksi terhadap hal tertentu. Nah, tentu daripada mereka mengeksplorasi secara sendiri, mereka perlu memahami bahwa hal itu sudah menjadi realitas. Dan menurut saya Bapak Ibu semua justru yang bisa mengawal ini. Sehingga perbincangannya yang tadinya misalkan di awal pasti
banyak yang malu-malu siswa-siswa. Nanti mereka akan dengan serius memikirkan itu bahkan berkepanjangan. Dan menurut saya itu sudah layak. Dan Bapak Ibu tinggal mempersiapkan aja banyak celetukan-celetukan aneh dari anak-anak gitu. Kan sering ada ya anak-anak itu suka iseng. Nah itu kita perlu prepare dengan hal tersebut. Dan jawaban-jawaban kita memang kita bisa membatasi dalam kerangka pertama sosial. Begitu. Lalu agama itu yang paling enak ya, bahwa bahkan jangankan melakukan, untuk menyentuh saja itu sudah berdosa, begitu kan? Konteksnya juga untuk dosa itu kan bukan hanya konsekuensi dunia, tetapi juga nanti afterlife atau dunia setelah hidup atau akhirat begitu. Nah, lalu selanjutnya mereka juga perlu mengetahui apa konsekuensi mereka yang hamil di luar nikah untuk yang putri ataupun yang putra. Yang putri misalkan banyak kehamilan dini itu menyebabkan kematian yang tinggi pada si ibunya. Lalu putus sekolah dan sebagainya. Dan tinggal kita lihat konsekuensi jika kamu melakukan hal ini. Begitu. Sehingga mereka kita sudah ajak untuk berpikir secara dewasa. Tinggal kembali lagi Bapak Ibu bagaimana meramunya dan membuat nuansa kelas itu se-enjoy mungkin. Nah, khawatir jika kita keliru mengucapkan beberapa kalimat, itu ada justru muncul kalimat pelecehan-pelecehan dari siswa-siswa. Nah, kita tinggal kasih tahu, nah hal itu tidak boleh untuk dikatakan karena itu sudah masuk ke pelecehan verbal gitu, pelecehan seksual secara verbal. Dan itu bisa menjadi wahana kita untuk berdiskusi dan ujung-ujungnya nanti ada konsekuensi hukum. Kan PPKN selalu kesana ya, konsekuensi hukum. Kalau nanti jadi orang tua seperti ini, kalau mereka tidak bertanggung jawab ini ganjarannya, kalau misalnya secara hukum, kalau secara agamanya sudah pasti tuh ya, dosa dan sebagainya. Begitu Ibu Sukarsi. Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Pak. Ya, silakan. Menanggapi kasus yang tadi dipaparkan, hamil di luar nikah. Nah, kalau istilahnya kita kesampingkan tidak ada bahaya dan anak itu bisa dilahirkan, tapi saya pernah kemukakan ini kasus seperti ini di anak SMP kelas 3 dan bukan sekedar disarankan tapi agak sangat dipaksakan karena oleh suatu agama tertentu untuk mereka dinikahkan dalam umur yang masih muda gitu. Nah ini posisi kita sebagai guru PPKN, apakah kita mendukung? Karena ini ada intrik dari yang berbau agama yang menyarankan mereka terus masuk dalam jenjang pernikahan karena mereka sudah melakukan dan anak-anaknya udah ada gitu. Nah, saya nggak mau kita jadi sampai mendukung perkawinan dini, tapi juga menyalahi, misalnya saya nggak tahu kan setiap agama mungkin punya pendekatan yang berbeda-beda. Tapi ini kasusnya ini kalau nggak salah berita itu karena agama jadi kayak ketangkep basah ya udah dikawinin gitu loh. Ini kita menempatkan posisi kita bagaimana? Iya, pertama enaknya guru PPKN kita bisa berbicara tentang dasar hukum ya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah mendengar, khususnya karena kita berbicara DKI, kita boleh berbicara tentang, kalau tidak salah ya, Perda nomor 4 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial. Nah, itu banyak sekali pasal-pasalnya mengatur tentang bagaimana seseorang mulai dari anak-anak sampai lansia itu memiliki kecukupan kecukupan hidup begitu, lalu kebutuhan hidup, lalu kebahagiaan gitu ya. Nah, salah satu yang dibahas adalah pernikahan dini. Dalam Perda tersebut untuk DKI ya, pernikahan dini itu dilarang. Karena pertama itu tentu berbahaya. Terlepas misalkan pernikahan dininya karena hamil duluan atau bukan, tetapi menurut hemat saya hal tersebut juga tidak dapat dipaksakan untuk pernikahan dini. Kebanyakan itu adalah solusi singkat yang perlu dilakukan oleh
orang tua ataupun keluarga untuk menutupi rasa malu biasanya, ataupun sebagai respon tanggung jawabnya orang tua. Namun kembali lagi hal tersebut baiknya tidak untuk ditindaklanjuti, karena katakanlah sudah terjadi hamil di luar nikah. Jika itu terjadi karena ada unsur paksaan, maka kepolisian bisa turun. Jika itu ada unsur suka sama suka, tetapi kita tahu sendiri bahwa rasa cinta itu bisa menghilang, gitu ya. Dan untuk berumah tangga itu kan kita sudah mafhum semuanya, tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Kemarin ada argumen yang bagus ya dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Saya tidak akan menyebutkan dari partai mana. Cuman bilang gini, Mas, pendapatannya sudah sesuai UMP Jakarta belum? Sudah. Nah, jangan dulu nikah, kata gitu. Terus sudah di atas UMP belum? Sudah sekian. Belum cukup gitu-gitu. Karena nanti untuk yang UMP Jakarta setelah Anda menikah, Anda tidak cukup. Itu dari segi financial. Untuk financial itu tidak akan aman. Apalagi nanti nambah anak berarti nambah lagi beban. Nah, ini kembali lagi apa yang perlu dilakukan bisa kita laporkan ke KPAI, lalu bisa ditindaklanjuti oleh mulai dari dinas kesehatan, lalu juga dinas pendidikan untuk menjamin anak yang katakanlah, kan seringkali begini ya, saya sedihnya, mereka yang menjadi korban hamil di usia dini misalkan, dia sudah tidak bisa sekolah lagi tuh. Padahal dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi untuk mengendorse pernikahan dini, saya tidak ada dalam posisi tersebut karena menurut Perda saja itu dilarang. Tetapi bagaimana kalau hamil di luar nikah? Itu yang kompleks. Kebanyakan masyarakat kita, saya sangat memahami kenapa hal itu dilakukan, karena ya shortcut itu yang bisa dilakukan dan sebagai wujud tanggung jawab. Sebetulnya bisa kita menyerahkannya ke Dinsos. Tetapi kan tidak sesederhana itu juga. Itu anak kita, misalkan amit-amit siswa-siswa kita sudah dalam usia dini lalu mengandung, kan kita tahu mengandung itu juga pertaruhan nyawa ya. Jadi itu juga perlu dipastikan. Kalau guru PPKN bagaimana cara kita menindaklanjutinya? Tentu kita bisa dalam posisi pencegahan Bapak Ibu. Karena kita tidak ada dalam fungsi lainnya. Di lain hal, wewenang kita terbatas. Kenapa tidak kita maksimalkan wewenang yang kita punya saat ini? Jadi tentang edukasi, preventif, itu memang sudah menjadi tugas kita bersama. Preventifnya jadi tidak hanya melarang begitu ya, tetapi juga mengedukasi. Namanya mengedukasi, membuat mereka bisa berpikir secara mandiri bahwa hal itu jika dilakukan konsekuensi negatifnya lebih banyak begitu. Lebih banyak. Maka kembali lagi jangan sampai kita trespassing ya. Trespassing itu melewati pagar kita itu guru. Lalu apakah kita misalkan sudah sampai jangan ada pelarangan anak, itu kembali lagi ke orang tua. Orang tua, karena kembali lagi tupoksi kita di sekolah itu mengedukasi, bukan merehabilitasi. Sekolah juga bukan panti rehab, bahkan yang banyak disebutkan sebagai panti rehab itu di pesantren ya. Jadi anaknya udah bandel gitu, nggak bisa diatur apa, ayah pesantren ini gitu. Ataupun masuk ke seminari atau apa gitu ya. Itu pemahaman yang keliru. Jadi memang kita pendidik itu ya tupoksi kita sebagai pendidik. Kita mengawal mereka, kita memberikan penguatan, edukasi, sehingga kita akan fokus di tupoksi kita untuk nanti misalkan ada penindakan dan sebagainya itu sudah masuk ke ranah hukum dan dinas-dinas dan SKPD yang kalau itu daerah ya bertugas di situ. Kalau saya memposisikannya demikian Pak Heri. Mungkin Pak Heri ada pendapat lain sesuai pengalamannya atau Bapak Ibu semuanya, dipersilakan. Terima kasih Pak Fauzi. At least kita tidak memberikan saran, tapi kalau memang batas umurnya juga
mungkin dalam hati kita juga misalnya 17 lah, itu dari peraturan daerahnya. Itu kan juga masih umur yang istilahnya, kalau saya sih merasa itu masih dini ya. Tapi mungkin kalau peraturan 17, mungkin ada pertimbangan dari agama juga, sehingga itu dianggap sudah dewasa. Malah agama mempertimbangkan jauh lebih muda lah dari umur 17, mungkin ada yang seperti itu. Dan kita kan selalu memposisikan agama itu yang lebih tinggi gitu loh daripada peraturan-peraturan yang mungkin di jalannya di tengah masyarakat. Nah, saya setuju ya, kita tidak info terlampau jauh, dan tapi tidak menyarankan yang ya gimana ya, seperti memakai hati lah. Kalau saya pribadi sih, saya udah tahu itu saya tidak akan menyarankan. Tapi kan ada kasus-kasus di mana orang tua juga udah sama-sama setuju, ada juga yang sementara anaknya juga masih agak bingung, tapi akhirnya ikut aja apa orang tua yang udah atur gitu kan. Itu pernah kasus itu bahas di kelas, dan karena ini jadi perdebatan, jadi suatu yang cukup menarik gitu dibahas. Dan memang anak-anak kami ini udah mulai membiasakan untuk bisa memantau hal-hal yang benar-benar terjadi di masyarakat, untuk mereka juga alert gitu. Terima kasih Pak bahasannya. Ya, menarik Pak Eri. Terima kasih juga tanggapannya dan sharingnya. Memang itu salah satu hal yang perlu kita waspadai, karena potensi untuk terjadi ya ada saja gitu. Namun kembali lagi tupoksi kita, dan mungkin saya mengikuti ya apa yang ulama lakukan dahulu gitu, atau ilmuwan-ilmuwan. Mereka akan berbicara jika ditanya. Gitu. Jika memang tiba-tiba kita sebagai guru dimintai dimintai saran, baru kita berbicara. Tapi jika memang tidak diminta, ya sudah, kita kembalikan kembali. Begitupun tentang pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar sana, di luar sekolah misalkan. Katakanlah ada pertimbangan budaya, ada pertimbangan agama, ya kita hormati itu. Karena memang konstruksi sosiologisnya orang-orang Indonesia memang demikian. Kita tidak bisa memaksakan bahwa jangan pakai argumen yang itu dong gitu. Itu juga sudah menyalahi kita juga khawatir melampaui apa yang perlu kita lakukan gitu. Begitulah, jadi guru memang khawatirnya kita terlalu jauh gitu mencampuri kehidupan seseorang. Baik. Ya, Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan untuk pematerian selanjutnya nih. Oke, ya, kita lanjutkan saja ya. Tadi prinsip pembelajaran. Jadi memang masuk persoalan-persoalan yang ada di sosial seringkali juga masuk ke kelas, dan PPKN biasanya menjadi wahana yang paling enak gitu untuk membahas itu. Termasuk isu-isu kontroversial. Jadi controversial issues itu menjadi salah satu metode pembelajaran PPKN. Justru memang yang kontroversial itu perlu dibicarakan di PPKN. Cuman kita memang perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup misalkan. Lalu yang kedua dengan kesiapsiagaan kita terhadap banyak argumen-argumen, mulai dari yang aneh sampai yang berbahaya gitu. Oke, nah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berbicara tentang prinsip asesmen. Nah, Bapak Ibu, ini adalah prinsip pertama. Jadi, asesmen itu merupakan bagian terpadu. Jangan merasakan bahwa asesmen itu terpisah. Dia itu terpadu dari proses pembelajaran. Termasuk, kan kita seakan-akan soal-soal yang kita terima itu ya untuk mengukur kita di akhir aja. Padahal tidak, itu membantu semuanya, membantu guru, membantu siswa. Dia itu sudah sampai mana dan apa yang bisa dilakukan. Lalu juga tentu asesmen itu untuk penyediaan informasi yang holistik. Holistik itu yang tadi meluas begitu ya, yang lengkap. Dan ini semuanya bisa untuk tadi saya sebutkan pendidik, peserta didik, dan orang tua. Karena tadi di prinsip pembelajaran perlu melibatkan berbagai macam sektor atau berbagai macam peran, maka di sini orang tua dan masyarakat juga bisa ikut serta. Kira-kira kita harus ngapain lagi nih untuk hal ini, misalkan kasus-kasus tertentu yang muncul di kelas Bapak Ibu. Itu prinsip pertama, jadi terpadu. Yang kedua adalah asesmen itu dirancang,
pertama tentu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi katakanlah memang untuk mengukur pengetahuan ya sudah untuk pengetahuan saja. Untuk itu artinya yang kognitif. Ada juga asesmen yang non kognitif yang misalkan sikap, lalu juga keterampilan, lalu hal-hal lainnya yang non kognitif gitu. Dan keluasannya itu bagaimana Bapak Ibu. Jadi enaknya kurikulum Merdeka adalah yang menentukan teknik itu ya Bapak Ibu. Misalkan kayaknya teknik ini cocok di kelas saya. Nah, itu pakai aja. Jadi tidak ada yang baku. Harus kalau kasusnya ini tekniknya ini enggak harus. Semuanya kembalikan ke Bapak Ibu di sekolah. Waktu pelaksanaannya pun bisa Bapak Ibu efisienkan gitu, efektifkan. Jadi tidak lagi membuang waktu atau bahkan waktunya kurang. Tujuan utama dari asesmen itu yang penting tujuan pembelajarannya tercapai begitu ya. Sampai mencapai ini tujuan pembelajaran dan semuanya itu bisa disetting secara terbalik. Jadi rekan saya di UPI itu menyebutkan begini saat kita ngajar evaluasi pembelajaran. Jadi teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi karena waktu itu ngajar mahasiswa. Untuk menentukan strategi pembelajaran, kita gunakan logika terbalik. Apa sebetulnya soal apa atau tugas apa yang akan mereka dapatkan di akhir nanti. Nah, untuk mulai dari awal sampai menjelang tugas, semuanya itu untuk mereka bisa menjawab yang asesmen ini. Jadi Bapak Ibu juga begitu. Bisa mulai dari belakang dulu, dari asesmen dulu. Sehingga bisa menentukan. Karena mereka yang akan kita ukur adalah pengetahuannya, maka ini yang akan saya lakukan. Lalu kalau karena keterampilan ini yang akan diuji, itu artinya hal ini, dan ini yang akan saya lakukan di di pembelajaran nanti, begitu. Dan selanjutnya itu adalah prinsip yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, prinsip asesmen ini dirancang secara adil, gitu ya, proporsional, valid dan reliable. Untuk valid dan reliable ini memang sifatnya lebih kuantitatif, ya. Sikap kuantitatif itu dalam artian begini. Bapak Ibu pasti dulu pernah bikin skripsi ya. Lalu membuat instrumen soal, lalu diujikan validitas dan reliabilitas. Itu seperti itu. Jadi memang yang digunakan itu yang terpercaya. Sehingga tahu apa yang akan diukur. Jangan sampai kita mau mengukur A, tetapi ukuran yang kita gunakan B. Yang mau kita ukur adalah tinggi badan, tetapi ukuran yang kita gunakan adalah liter. Nah itu enggak cocok. Itu untuk valid dan reliable. Untuk adil, proporsional, itu ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu. Tentang pembelajaran terpersonalisasi. Bisa jadi soalnya tiap anak berbeda. Atau misalkan yang ini hanya diminta untuk memaparkan, yang ini diminta untuk menganalisis. Sedangkan yang di sini diminta untuk mengabstraksikan. Itu juga sangat bisa untuk dilakukan Bapak Ibu. Yang selanjutnya, prinsip asesmen keempat adalah laporan kemajuan belajar. Jadi ini sebagai kita katakanlah raport ya, mini raport itu harus sesederhana dan seinformatif mungkin. Atau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan sebuah asesmen tertentu lalu hasilnya ada, nah itu harus diinformasikan ke siswa-siswanya, ke orang tuanya, ini loh kemajuan ini sampai pertemuan ini dia masih perlu PR di pengetahuan apa gitu. Dan bisa dibaca dengan baik oleh orang tua ataupun oleh siswa. Jadi tidak hanya oleh kita, jangan sampai kita menggunakan kode-kode gitu. Tidak demikian. Dan secara karakter dan kompetensi apa saja yang dicapai juga perlu menjadi salah satu bagian dari laporan tersebut. Nah, karena kita sudah tahu misalkan dia kurang dalam kesopanan misalkan karena dia seringkali saat berbicara dengan orang itu memainkan handphone misalkan. Jadi sehingga dia dimaknai tidak menghargai orang lain yang sedang berbicara dengannya. Nah, lalu ada nih strategi tindak lanjut. Itu artinya menjelaskan tentang screen time gitu ya. Screen time management. Jadi
screen time itu waktu kita terpapar untuk device ini, misalkan device handphone. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti misalkan ternyata siswa ini dia kurang dalam pengetahuan tentang B, strategi tindak lanjutnya, maka sebagai guru saya akan memberikan pengayaan untuk materi A, B, C misalkan. Nah, itu strategi tindak lanjut itu perlu ada dan itu perlu diketahui oleh semuanya. Jadi jangan seakan-akan rahasia dan Bapak Ibu semuanya nggak tahu, orang tua siswa atau siswa nggak tahu nih guru ini mau ngapain. Bahkan sampai RPP kalau zaman dulu ya, sekarang itu RPP sekarang sebenarnya masih ada, tapi memang penggunaannya itu ke modul ajar. Dan modul ajar memang tidak jauh beda. Hasil banyak perdebatan bilang RPP ya bisa dihilangkan, ada juga ya karena ada modul ajar, tetapi ada yang juga menyebutkan dua-duanya pakai gitu. Karena satu sama lain memiliki kelengkapan yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Terakhir Bapak Ibu, hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik. Kembali lagi ya, tidak hanya guru, tetapi oleh peserta didik. Oleh kita, oleh tendik, dan oleh orang tua. Jadi kira-kira apakah memang misalkan kalau untuk pendidik, apakah semester nanti saya mengajarnya dengan cara begini, tidak lagi begitu. Lalu juga apakah memang untuk tendik nih, oh berarti di sekolah kita anak-anak itu kurang bisa dalam men-shot bola basket kering gitu. Ternyata pas dilihat, oh mereka tidak banyak yang jarang berhasil untuk shot kering karena ringnya itu jadi nurun begitu. Yang harusnya begini bukan tiba-tiba sekarang begini. Itu artinya nanti tenaga kependidikan sebagai sarana prasarana lalu hal-hal lain yang berbau manajerial itu bisa memfollow up gitu ya. Kalau tidak salah kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu sudah terkategorikan sebagai tenaga kependidikan karena sudah masuk ke manajerial begitu, manajerial. Nah, itu bisa digunakan oleh wakil kepala sekolah, oleh kepala sekolah. Lalu tentu orang tua. Orang tua ngasih tahu, Bapak, anak ibu kurang bagus bahasa Inggrisnya. Nah, nanti strategi tindak lanjut dari orang tua, ya udah saya nanti mau lesin deh, atau mau saya nanti bayarin aplikasi digital deh untuk belajar bahasa Inggris, atau misalkan nanti saya mau kasih buku-buku belajar bahasa Inggris deh. Gitu. Nah, itu juga strategi tindak lanjut. Untuk sekolah juga gitu misalkan. Tindak lanjutnya macam-macam. Oke. Belum masuk sini. Untuk prinsip asesmen Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Tadi prinsip pembelajaran, sekarang prinsip asesmen. Jadi saya ulangi lagi nih Bapak Ibu, prinsip asesmen yang pertama itu, asesmen itu merupakan salah satu bagian yang terpadu. Gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan sampai penginformasian. Dan fungsinya sebagai umpan balik gitu ya. Lalu asesmen ini dirancang begitu dan dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, jangan sampai tidak sesuai dengan fungsi masing-masing. Intinya sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Yang ketiga itu asesmen itu harus dirancang secara adil, proporsional, dan valid dan reliable. Keempat, laporan kemajuan ataupun raport gitu ya, pencapaian peserta itu harus sederhana dan informatif. Jangan sampai ada katakanlah disebutnya apa ya? Multitafsir begitu ya, multitafsir atau ambigu. Nah, yang terakhir ini hasil asesmen itu digunakan oleh semua pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan si anak. Gitu Bapak Ibu untuk prinsip asesmen. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Atau tanggapan dulu dipersilakan. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, sebentar, belum screen share ya.
Nah, secara garis besar Bapak Ibu, proses perencanaan kegiatan pembelajaran itu memang kita awali dengan memahami capaian pembelajaran. Betul-betul perlu kita telan, kita kunyah, bahkan kita konsumsi begitu. Capaian pembelajaran ini, capaian pembelajaran terbaru itu yang tadi saya sebutkan, keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek tentang capaian pembelajaran pengganti PP Kepala BSKAP nomor 3 tahun 2021 2022 saya lupa ya. Yang pasti yang terbaru itu 2022. Nah, setelah memahami capaian pembelajaran, kita coba merumuskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini yang nanti akan melibatkan materi-materi apa saja yang perlu untuk kita pahami. Nah, tujuan pembelajaran ini juga berkaitan dengan Bapak Ibu sering mendengar ya, kata kerja operasional begitu. Nah, lalu lanjut deh. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya sudah ada, itu nanti kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan alur pembelajaran. Jadi alur tujuan dan tujuan alur itu kan kita bisa arahkan kemana, sedangkan alur tujuan pembelajaran itu yang nanti memang hasil integrasi dari satu materi gitu ya ke materi lain dan dilaksanakan secara secara kontinu gitu ya. Dan yang terakhir justru dilakukan adalah merancang pembelajarannya mau kayak gimana, mau pakai metode apa, karena kita udah tahu capaian pembelajarannya apa. Oke ya. Jadi capaian pembelajaran ini perlu kita pahami karena perencanaan pembelajaran justru terakhir. Kalau sekarang mungkin ya kita adakan dulu bahan ajarnya apa, cara ngajarnya apa, platformnya apa. Padahal yang perlu dilakukan adalah capaiannya dulu. Jadi ini sekarang yang banyak dilakukan oleh pendidik-pendidik di dunia. Ujungnya dulu baru ke sini. Jadi ujung yang kiri baru ke ujung yang kanan. Capaian pembelajaran dahulu, lalu nanti ada tujuan, lalu ada menyusun alur tujuan pembelajaran, dan ada merancang pembelajarannya. Bapak Ibu pasti sering mendengar tentang ini ya. Jadi sekarang tidak lagi disebut sebagai Jadi sebuah entitas tertentu begitu ya dalam pendidikan itu sudah lagi tidak berdasarkan kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, tetapi dalam capaian pembelajaran ada namanya fase. Nah, ini pemikiran Kajar Dewantara juga. Kajar Dewantara ini sesuai dengan psikologi perkembangan anak gitu. Psikologi perkembangan anak. Dia apakah sudah bisa berpikir dengan mandiri atau seperti apa. Nah, untuk Bapak Ibu bisa dilihat ini Bapak Ibu ada di fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Satu fase untuk satu jenjang pendidikan. Lihat, untuk SD saja fase-fasenya berbeda-beda. Maksudnya bukan berbeda-beda. Fasenya itu ada 3 fase untuk SD. Tapi untuk SMP kenapa 1? Karena dianggap ya mungkin sebagai jembatan gitu ya dari jenjang dasar ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu SMA SMK kelas 10-nya itu khusus fase E, tetapi ternyata setelah kelas 10 sampai ke 11 akhir itu menjadi fase F. Nanti kita akan turunkan sendirilah. Sebetulnya yang kelas 7 sampai kelas 9 itu akan membahas apa saja. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan share juga materinya dalam soal begitupun ataupun dalam sharing materi. Bapak Ibu bisa cek di sini capaian pembelajarannya. Jadi tetap elemen itu tentang Pancasila. Lalu yang kedua itu Undang-Undang Dasar PUBN ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan. Nah, kalau Pancasila sebetulnya tidak banyak yang berbeda karena ujung-ujungnya peserta didik itu bisa mengidentifikasi kontribusi Pancasila sebagai pandangan hidup dan menyelesaikan program lokal dan global, gitu ya. Jadi persoalannya lokal global, tapi obatnya itu Pancasila, gitu kurang lebih.
Lalu tentang elemen capaiannya Bapak Ibu bisa cek di sini, tiap tanda titik berarti itu adalah hal yang lainnya gitu atau yang baru. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik itu intinya dia bisa identifikasi, oh ada yang berbeda. Lalu kalau tidak bisa mengapresiasi ya dia jangan ganggu. Karena untuk perbedaan itu juga perkara apresiasi selain sekedar mengidentifikasi. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya NKRI di sini tentu masih berbicara tentang wilayah gitu ya. Lalu juga praktek kemerdekaan berpendapat itu kayak gimana gitu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung. Nah, hal ini saya rasa tidak lagi asing ya untuk kita semuanya tentang taksonomi berpikir Bloom yang direvisi oleh Anderson tahun 2001. Ada berbagai macam jenjang level. Ada lower order thinking skill atau higher order thinking skill. Atau ada juga yang menyebutkan di level 1 mengingat saja itu ada yang dikritiskan. Sangat bisa. Jadi Bapak Ibu mungkin banyak ya perdebatannya, namun kami menganggap bahwa level-level ini itu tidak saklek juga ini hanya jadi acuan. Acuan dalam artian seenggaknya dalam mata pelajaran kita PPKN itu ada penjelasan idenya. Karena daripada dia miskonsepsi, mending kita yang ngajarin konsepnya apa. Begitu. Lalu mengaplikasikan saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, karena semua yang ada di kepala intinya dikerjakan gitu. You need to do what you preach. Gitu. Kamu harus melakukan hal sesuai yang kamu bicarakan, kurang lebih gitu. Menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Namun ada juga yang seperti ini. Jadi untuk pemahaman saja, kalau di sini pemahaman itu kan di level 2 ya. Level 2. Tetapi untuk pemahaman saja sudah ada yang menjelaskan. Tig and Wiggins dia menyebutkan ada setidaknya 6 pemahaman. Pertama eksplanasi. Jadi di sini mendeskripsikan ide. Kalau interpretasi menceritakan dan memaknai gitu ya, memaknai sebuah ide. Untuk mengaplikasi ini sudah pasti tahu Bapak Ibu semuanya tentang situasi nyata gitu ya. Seenggaknya mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Lalu perspektif dari sudut pandang yang berbeda dari siswa gitu. Kalau toh misalkan Bapak Ibu membicarakan sesuatu tapi ternyata siswanya tidak sepakat dengan Ibu, ya tidak ada persoalan. Tidak persoalan, ngobrol seru gitu. Lalu empati, setidaknya ini kita menaruh posisi kita di orang lain. Kalau misalkan kita sedang emosi ya jauh-jauh lah dari siswa kita, khawatir dia yang kena gitu. Ataupun dari tempat kerja ataupun dari suami atau istri gitu ya. Lalu selanjutnya pemahaman itu juga untuk pengenalan diri atau refleksi diri. Jadi kalau dia sudah memahami dirinya sendiri, bagaimana dirinya berpikir, dia sudah tahu apa yang harus disikapi. Nah, itu adalah pemahaman, bentuk-bentuk pemahaman, dan pemahaman ini tidak hierarkis seperti ini. Kalau hierarkis itu kan merentang dari rendah ke tinggi gitu ya. Lalu kalau ini hampir semuanya sama, semuanya ada bentuk pemahaman. Nah, Marzano itu di tahun 2000 mengembangkan taksonomi baru tujuan pembelajaran. Kalau tadi kita udah belajar tentang TP, misalkan bukan belajar sih, hanya mendapatkan paparan sedikit gitu ya tentang TP. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat kalau Marzano ini tujuan pembelajarannya pertama mengenali dan mengingat kembali gitu ya. Kenapa? Karena ada keterbatasan dalam ya katakanlah dalam manusia begitu ya. Kita tidak semua informasi itu bisa kerekam di otak, tetapi ada juga yang bisa secara rinci. Banyaknya sih biasa aja gitu, banyaknya biasa aja. Dan tentang mengingat kembali ini menentukan akurasi suatu informasi dan menemukan informasi yang lain berkaitan. Intinya untuk tujuan pembelajaran ini perlu ada yang mengenali dan mengingat kembali tentang sebuah konsep. Karena ini konstruktivisme,
Maka mengenali dan mengingat kembali itu salah satu aspek yang ada dalam apa namanya, mengenali dan revival ya, retrieval. Oh ya, konstruktivisme itu tadi ya, konstruktivisme. Karena dia memiliki pengetahuan tertentu dan dia juga perlu mengetahui bagaimana hal tersebut itu patut untuk di-recall atau diingat gitu. Nah, ada tingkat duanya pemahaman. Ini udah pasti samalah dengan yang lain, analisis. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan pengetahuan kalau kita mempraktikkan gitu ya. Lalu fase selanjutnya adalah fase metakognisi, dia untuk memantau, evaluasi dan atur gitu ya. Jadi kalau menurut metakognisinya Marzano itu ada yang penting menetapkan tujuan dulu, baru memantau proses, lalu memantau kejelasan dan memantau ketepatan. Ini katakanlah sudah terjadi sebagai proses. Dan terakhir, bukan terakhir ya, terakhir di tujuan ini tentang sistem diri Bapak Ibu. Jadi pemahaman di tingkat ini adalah yang paling tinggi menurut Marzano. Jadi dia penentuan sikapnya itu apa namanya, tidak mau sesuatu tugas gitu, suatu dorongan, tetapi juga memang dia yang mau. Misalkan memeriksa kepentingannya, apakah memang ini perlu dilakukan oleh saya atau tidak, apakah saya itu memang orang yang tepat, ataukah cara ini adalah cara yang tepat. Lalu memeriksa efikasi itu kemanjurannya. Jadi apakah suatu pemahaman, hafalan atau apa itu terkait dengan manjur atau tidaknya. Apakah misalkan asesmen itu dilakukan secara manjur karena bisa mengukur dan mendapatkan nilai yang baik untuk aspek tersebut. Itu Bapak Ibu untuk Marzano. Nah, ini sebetulnya akan kita dalami lagi besok Bapak Ibu. Jadi tentang cara-cara nyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi cara-caranya itu bisa diurutkan dulu dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, tadi Bapak Ibu nih, ini elemen-elemen ini kan tidak ada kelas sekarang ya. Adanya fase. Sedangkan fase D ini semuanya untuk SMP. Nah, lalu apa konsekuensinya untuk Bapak Ibu di lapangan? Dalam penyusunan ini, nah Bapak Ibu melakukan dari pengurutan sampai ke scaffolding gitu ya, ke scaffolding ini itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau guru PPKN-nya di sekolah Bapak Ibu ada 3, dengan 3 orang itu kita susun bareng-bareng untuk mengetahui siapa yang dapat porsi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu di kelas 7 itu mereka sudah mendapatkan apa, kelas 9 itu mendapatkan apa, kelas 10 mendapatkan apa. Oke ya, maksudnya sudah selesai dengan apa. Jangan sampai tugas di kelas 1 itu tidak mengalami ketuntasan, di kelas 7 itu tidak mengalami ketuntasan Bapak Ibu. Ketuntasan tentang apakah penguasaan pengetahuan tertentu itu sudah masuk gitu. Lalu pengurutan deduktif. Kalau dari konkret dari abstrak saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya. Karena semakin tinggi pembelajaran atau apapun sebisa mungkin seabstrak mungkin gitu. Lalu pengurutan deduktif. Ini artinya dari umum ke yang spesifik Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ngajar PPKN, kenapa ada Pancasila? Ya kita belajar dulu ideologi secara internasional gitu. Lalu bagaimana proses sejarahnya dan sebagainya. Pengurutan pun ini udah pasti ya, dari dulu juga begini, pengurutan dari mudah ke sulit, dan pengurutan itu hierarkis. Jadi hierarkis itu tentang yang tadi mastery skill. Mastery skills itu dalam artian saya kan mau ngajar tentang pemaknaan nilai Pancasila. Itu artinya itu di kelas 9. Misalkan ya, pemaknaan Pancasila. Berarti sebelumnya anak-anak perlu paham dulu sebetulnya Pancasila itu bagaimana merumuskannya.
dan apa hasil perumusan tersebut, baru dia bisa menjawab yang itu. Kalau misalkan ada perhitungan matematika ya, yang melibatkan tanda kurung lalu isinya tentang tambah dan ada pengalian di luar, itu pastikan bahwa mereka bisa menambah dan mengurang terlebih dahulu sebelum kayak yang tadi yang serumit itu, gitu ya. Jadi hierarki yang konkret ke yang abstrak, yang mudah ke yang sulit, lalu hierarkis itu yang kayak gitu. Jadi sebelum materi A, maka dia perlu mendapatkan materi B dulu, atau bahasa istilahnya prerequisite lah kurang gitu. Nah, kalau pengurutan ini tentu apa ya kita nyebutnya? Ya, kalau yang satu masih mastery sih, yang satu sudah selesai, maka lanjut ke tahapan selanjutnya Bapak Ibu. Kalau misalkan T-test kita menggunakan uji T gitu ya. Jadi sebelum ke uji T, dia harus pertama dari valid dan reliable. Kedua, apakah homogen ataukah normal begitu ya. Jadi ada tes homogenitas, tes normalitas. Itu artinya ada urutan sebelum dia melakukan ataupun mendapatkan sebuah paparan tertentu. Jadi harus ada prosedur itu. Sebelum dia diminta untuk lomba lari cepat, pastikan dia bisa lari gitu aja dulu, belum cepatnya. Itu. Dan yang terakhir adalah scaffolding. Scaffolding itu mungkin Bapak Ibu pernah melihat bahasa Sunda itu scaffolding itu taraje ya, atau bukan taraje, yang ngebantu tukang itu loh, tukang saya nggak tahu istilahnya, tapi itu scaffolding. Jadi scaffolding itu alat yang membuat orang itu jadi lebih tinggi daripada seharusnya. Tahu ya, yang buat tempat nangkring bapak-bapak di pos ronda itu biasanya sering ada scaffolding yang disimpan di situ karena bermanfaat buat ngebenerin lampu misalkan ataupun apa yang tinggi-tinggi. Nah, dalam pembelajaran guru juga perlu hal itu. Kalau di sini kan contohnya gini, kalau ngajarin berenang, guru itu perlu menunjukkan cara ngapungnya gimana. Terus pas siswa nyoba, guru itu harus bantu. Jadi betul-betul dibimbing gitu ya, diasuh scaffolding itu dibimbing dan diasuh Bapak Ibu. Nah, ini hanya jenis-jenis saja. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut besok. Ini untuk paparan awal begitu ya Bapak Ibu. Jadi instrumen penilaian nggak jauh beda dengan yang lama. Pendidikan ya itu saja. Kita sudah menggunakan rubrik, tapi rubriknya sekarang sudah mengacu pada capaian kinerja. Nanti kriterianya seperti apa, dimensinya apa, begitu ya. Tentang Bapak Ibu bisa menggunakan skala Likert dari yang kurang sampai yang sangat baik misalkan. Lalu ada kolom-kolom checklist untuk mengetahui apakah si anak ini sudah memperlakukan temannya dengan baik atau elemen apa yang dituju untuk itu. Lalu jadi untuk catatan juga begitu. Ada catatan anekdot, Bapak Ibu bisa secara pasti misalkan membuat observasi dan mencatat tentang apakah observasi tersebut valid gitu untuk dicatat. Misalkan saat Bapak Ibu lagi ngajar tiba-tiba ada temennya yang di belakang itu nyolek-nyolek ngeganggu yang lain. Nah, tinggal dicatat si anak A pada tanggal sekian jam sekian mencolek si ini untuk mengganggu ataupun ngegodain. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu tindak lanjuti. Misalkan apakah nanti bakal kita apain gitu ya, bakal didiskusikan dengan gurunya atau dengan apa dan orang tuanya begitu. Nah, selanjutnya ada grafik perkembangan kontinum. Kalau Bapak Ibu sering melihat di posyandu, ada anak yang mulai dari merangkak, lalu mencoba berjalan terus ke atas itu grafik kontinum. Jadi perkembangan ajarnya. Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Kalau biasanya yang banyak menggunakan ini di PAUD ya, di tingkat PAUD. Di tingkat SD juga bisa, PPKN juga bisa, misalkan yang awal. Mereka bisa apa,
Yang selanjutnya mereka menjadi bisa apa dan terus, sehingga tidak ada yang terlewati. Nah, lalu kalau cara, oh ini udah ya. Yang tadi pun sebetulnya teknik asesmen juga. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan observasi, kinerja, bisa menggunakan proyek, bisa menggunakan tes tertulis yang seperti biasa dilakukan, ada juga tes lisan, ada juga penugasan dan portofolio. Portofolio itu yang sangat OBE sekali gitu, atau outcome based education. Oke, Bapak Ibu, itu dia pemaparan saya untuk sesi selanjutnya atau teori kedua. Jika ada hal yang ingin kita diskusikan atau Bapak Ibu tanyakan, dipersilakan. Ini ada di chat. Oh, oke, Pak Leo. Nanti tentu seperti kemarin, jadi bahan presentasi dan diskusinya itu bahan presentasi dan rekaman gitu ya, dan rekamannya akan saya sampaikan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu jangan ragu dan jangan takut, pelatihan kali ini juga saya men-settingnya dengan pola yang sebagaimana dikehendaki oleh Merdeka Belajar dan sesuai dengan kepentingan itu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Jika memang tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, mungkin kita bisa cukupkan, Bapak Ibu. Oke, Pak Firdaus sudah oke ya? Karena ini sudah 11.30. Saya cek dulu jadwal. Ya, kita sampai 11.30. Bapak Ibu Isoma, nanti seperti biasa saya akan menerbitkan gitu ya, menerbitkan di Google Classroom penugasan. Jadi tugas kedua. Jadi ada 2 tugas seperti biasa. Yang satu akan ditampilkan pukul 1, yang satu lagi akan ditampilkan pukul 2:30. Dan pengerjaannya Bapak Ibu seperti kemarin, limitnya itu sampai pukul 6 sore. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk yang belum mengerjakan tugas 1 dan tugas 1A dan 1B yang kemarin itu, silakan Bapak Ibu kerjakan. Yang penting nanti saat presentasi Bapak Ibu bisa mempresentasikan pengerjaan tugasnya tersebut. Sebagai bocoran Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan kerjakan siang nanti, Bapak Ibu akan menganalisis capaian pembelajaran. Jadi nanti saya akan share capaian ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah memegangnya, namun melalui penugasan ini diharapkan Bapak Ibu dapat setidaknya mulai terpapar begitu ya, capaian pembelajaran PPKN di fase D ini. Yang kedua, Bapak Ibu akan menentukan elemen materi. Jadi untuk materi ini, untuk CP ini elemen apa yang akan ditindaklanjuti. Begitu Bapak Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait teknis selanjutnya? Cukup Bapak Ibu? Oke, baik. Saya rasa itu sudah menjadi sinyal ya bahwa pertemuan kita sudah selesai. Nanti semuanya, seluruh bahan paparan saya ataupun videonya akan disampaikan kembali di Google Classroom, dan penugasan akan launching pada pukul 1 siang nanti. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasi pada hari ini. Dan kita semuanya, saya jujur merasakan ada peningkatan atmosfer pada hari ini daripada yang kemarin. Semoga di esok hari Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan baik kembali. Sekali lagi saya akan tutup kelas ini sampai di sini. Sampai bertemu lagi untuk
pertemuan kita selanjutnya. Jadi, selamat melanjutkan kegiatan kembali. Jangan lupa standby pukul 1 dan pukul 2:30 untuk pengerjaan tugas. Terima kasih ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.